Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'du. Anak-anakku peserta didik baru MTSN Udema tahun ajaran 2021 yang saya sayangi dan saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kalian telah menjadi murid baru di MTSNU, yang mana madrasah MTSN Udema adalah sekolah atau madrasah yang berhaluan ahli sunnah wal jamaah dan berbasis Nahdlatul Ulama yang disingkat NU. Untuk matsama kali ini, Bapak akan menyampaikan tentang materi sejarah Nahdlatul Ulama. Untuk itu, wahai anak-anakku, silahkan menyimak materi yang akan Bapak sampaikan. Semangat belajar dan semoga menjadi anak yang bermanfaat bagi yang lainnya. Khairun nas anfa'um linnas. Wahai anak-anakku, untuk mengetahui tentang sejarah Nahdlatul Ulama, maka kita harus tahu tentang arti, lambang, tujuan, dan usaha-usaha dan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama. Arti Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama secara epistemologi mempunyai arti kebangkitan ulama, sebuah organisasi yang didirikan sebagai tempat berhimpun seluruh ulama dan umat Islam. Sedangkan menurut istilah, Nahdlatul Ulama adalah jamiah diniyah yang berhaluan ahlussunnah wal jamaah yang didirikan di Surabaya oleh para ulama pondok pesantren pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 Masehi. Di antara para ulama pendiri jamiah Nahdlatul Ulama adalah Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari Tebirang, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah Tambak Beras Jombang, Kiai Haji Bisri Samsuri Denanyar Jombang, Kiai Haji Raden Asnawi Kudus, Kiai Haji Maksum Lasem, Kiai Haji Ridwan Semarang, Kiai Haji Nawawi Pasuruan, Kiai Haji Nahrawi Malang, Kiai Haji Ridwan Surabaya, Kiai Haji Mas Alwi Abdul Aziz Surabaya, Kiai Haji Abdullah Ubaid Surabaya, Kiai Haji Abdul Halim Cirebon, Kiai Haji Ndoro Muntaha Bangkalan Madura, Kiai Haji Dahlan Kertosono, dan Kiai Haji Abdullah Fakih Mas Kemambang Dukun Gresik. Atas usul Kiai Haji Mas Alwi Abdul Aziz, jamiah yang didirikan oleh ulama ahlussunnah wal jamaah ini diberi nama Nahdlatul Ulama yang disingkat NU. Nama ini dipilih dengan beberapa alasan, antara lain: satu, Nahdlatul Ulama berarti kebangkitan para ulama. Yang kedua, istilah kebangkitan mengandung arti yang lebih aktif daripada perkumpulan atau perhimpunan. Ketiga, yang bangkit dan diajak untuk selalu bangkit adalah para ulama. Mereka adalah panutan umat, sehingga dengan kebangkitan ulama, umat pun akan mengikutinya. Dan yang keempat, dengan kebangkitan yang dipimpin oleh para ulama, maka arah kebangkitan jelas untuk kejayaan Islam dan kaum muslimin. Arti lambang ulama Nahdlatul Ulama. Lambang Nahdlatul Ulama diciptakan oleh Kiai Haji Ridwan Abdullah, seorang ulama yang mempunyai keahlian dalam bidang seni lukis dan kaligrafi. Sudah menjadi kebiasaan para ulama bahwa untuk mewujudkan harapannya selalu diawali dengan istikharah. Demikianlah yang dilakukan oleh Kiai Haji Ridwan Abdullah ketika diminta untuk menciptakan lambang Nahdlatul Ulama. Sehingga lambang Nahdlatul Ulama bukan sekedar hasil perenungan, namun lebih dari itu. Lambang Nahdlatul Ulama terdiri atas gambar bola dunia yang dilingkari tali tersimpul dan dikitari oleh 9 bintang. 5 bintang terletak melingkar dari atas garis khatulistiwa, yang terbesar diantaranya terletak di atas tengah atau di tengah atas, sedangkan 4 bintang lainnya terletak melingkar di bawah khatulistiwa. Nama Nahdlatul Ulama ditulis dalam huruf Arab yang melintang dari sebelah kanan bola dunia ke sebelah kiri. Semua terlukis dalam warna putih di atas dasar hijau. Adapun arti dan maksud dari lambang Nahdlatul Ulama adalah: 1. Gambar bola dunia melambangkan bumi tempat kita hidup, berjuang dan beramal di dunia. Di samping itu mengingatkan bahwa asal mula kejadian manusia adalah dari tanah dan akan kembali ke tanah. 2. Gambar peta
Yang tampak pada bola dunia adalah peta Indonesia yang melambangkan bahwa Nahdlatul Ulama didirikan di Indonesia dan berjuang untuk kejayaan negara Republik Indonesia. Ketiga, gambar tali bersimbol melambangkan persatuan yang kokoh dan ikatan di bawahnya berarti hubungan antara sesama manusia hablum minannas dan antara manusia dengan Tuhan hablum minallah. Sedangkan jumlah untaian talinya sebanyak 99 buah yang melambangkan Asmaul Husna. 4. Gambar bintang besar di atas garis khatulistiwa melambangkan kepemimpinan Nabiullah Muhammad SAW. Sedangkan 4 bintang lainnya melambangkan kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Adapun 4 bintang di bawah garis khatulistiwa melambangkan madhab 4, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Jumlah bintang seluruhnya ada 9 buah yang melambangkan Wali Songo sebagai tokoh penyebar agama Islam di Pulau Jawa. 5. Tulisan huruf Arab Nahdlatul Ulama menunjukkan nama organisasi yang berarti kebangkitan ulama. 6. Warna dasar hijau melambangkan kesuburan tanah air Indonesia, sedangkan warna gambar dan tulisan putih melambangkan kesucian. Dari uraian arti lambang tersebut di atas dapat diketahui bahwa Nahdlatul Ulama merupakan organisasi keagamaan Islam, Jam'iyah Diniyah Islamiyah yang selalu setia mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, dan menganut salah satu dari madhab 4. Di samping itu, Nahdlatul Ulama didirikan sebagai lanjutan dari perjuangan Wali Songo dalam menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Tujuan Nahdlatul Ulama. Tujuan merupakan bagian yang terpenting dalam suatu organisasi. Karena itu, tujuan organisasi harus dirumuskan dengan jelas, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari kehendak dan cita-cita yang telah ditetapkan oleh para pendiri muasisnya. Sesuai sifat dasarnya, sebagai Jam'iyah Diniyah Ijtimaiyah yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah, Nahdlatul Ulama senantiasa menyesuaikan diri dengan tuntunan perkembangan zaman, namun tetap berada dalam jalur yang digariskan oleh Fitrah Nahdiyah. Adapun tujuan Nahdlatul Ulama adalah berlakunya ajaran Islam yang menganut paham Ahlussunnah wal Jamaah dan menurut salah satu dari madhab 4 untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Dari rumusan tersebut di atas, maka Nahdlatul Ulama sebagai Jam'iyah Diniyah Ijtimaiyah mempunyai tujuan sebagai berikut. 1. Terwujudnya kesejahteraan kehidupan masyarakat. 2. Terwujudnya penegakan keadilan. Dan 3. Terwujudnya sistem demokrasi yang berakhlakul karimah. Itu usaha-usaha Nahdlatul Ulama mewujudkan tujuannya. Nahdlatul Ulama melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut. Di bidang agama, mengusahakan terlaksananya ajaran Islam menurut paham Ahlussunnah wal Jamaah dalam masyarakat dengan melaksanakan dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi munkar, serta meningkatkan ukhuwah Islamiyah. 2. Di dalam bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan, mengusahakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam untuk membina umat agar menjadi muslim yang bertakwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas dan terampil, serta berguna bagi agama, bangsa, dan negara. 3. Di dalam bidang ekonomi, mengusahakan terwujudnya pembangunan ekonomi dengan mengupayakan pemerataan kesempatan untuk berusaha dan menikmati hasil-hasil pembangunan dengan mengutamakan tumbuh dan berkembangnya ekonomi dan ekonomi kerakyatan. 4. Di dalam bidang sosial, mengupayakan terwujudnya kesejahteraan lahir dan batin bagi rakyat Indonesia. 5. Mengembangkan usaha-usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat banyak guna terwujudnya khairul ummah. Semua kegiatan dan usaha yang diperjuangkan oleh Nahdlatul Ulama yang tersebut di atas bukan semata-mata untuk kepentingan warga NU, akan tetapi untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Sekian penjelasan dari materi Bapak. Semoga kalian menjadi para penerus tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama dan menjadi kebanggaan bagi agama, negara, bangsa, dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.